Selamat siang, perkenalkan saya Pandegita Pramasa dari Indra Kusuma Switna dengan NIM 280284835 dari kelas LA20. Untuk Final Exam Data Structure ini, saya memilih pasangan HIP dan sektor medikal dengan studi kasus sistem trias pasien di Posyandu. Sebelum masuk ke solusinya, saya mulai dari masalahnya terlebih dahulu. Posyandu itu melayani pemeriksaan rutin untuk ibu hamil, bayi, dan balita. Di lapangan, antreannya masih pakai sistem first come, first serve. Siapa datang duluan, dilayani duluan tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Padahal ada kasus yang secara medis harusnya didahulukan. Misalnya, balita dengan gizi buruk berat atau ibu hamil dengan tanda-tanda preeklamsia. Kalau kasus ini harus ada di belakang pengunjung yang cuma kontrol rutin, penanganan bisa telat, dan itu bisa berisiko. Posyandu itu kebanyakan masih dikelola manual sama kader. Belum ada cara otomatis buat nentuin siapa yang harus dilayani duluan berdasarkan urgensi medis. Jadi pertanyaannya, struktur data apa yang cocok buat menyelesaikan masalah prioritas ini secara efisien? Maka jawaban saya adalah HIP. Lebih spesifiknya min HIP. HIP itu struktur honor biner dengan satu aturan tiap node nilainya yang harus lebih kecil atau sama dengan anak-anaknya. Karena itu, elemen paling kecil selalu ada di root. Bisa diakses langsung tanpa nyari satu-satu. Akses ke elemen paling prioritas waktunya konstan, insert dan delete-nya logaritmik. Karena tinggi heap selalu seimbang. Ini jauh lebih efisien dibanding array biasa yang harus disortir ulang tiap ada perubahan. Sekarang, kenapa saya pakai mini biasa, bukan min max heap? Nah, yang kita pelajari waktu sesi heap kemarin, nah, min max heap itu berguna kalau suatu sistem butuh akses cepat ke nilai minimum dan maksimum sekaligus dalam struktur yang sama. Tapi di sistem trace ini kita cuma butuh satu arah saja, yaitu siapa pasien yang paling urgent buat dipanggil duluan. Nggak ada kebutuhan operasional buat tahu siapa pasien yang paling urgent secara efisien. Jadi menurut saya buat nambahin min max heap di sini tuh justru nambah kompleksitas ya, struktur yang nggak termanfaatkan. Nah, min heap itu satu arah udah cukup dan menurut saya lebih tepat buat masalah spesifik ini. Korelasi ke masalah tadi, nilai prioritas di sistem ini saya buat dalam skala 1 sampai 10. Sampai 10 gini ya. Makin kecil makin urgent. Dipetakan dari kriteria medis di paper saya, bukan angka sembarangan. Tiap kader info pasien baru, dia otomatis masuk posisi yang lewat save up. Waktu ada slot kosong. Sistem ambil pasien paling urgent dari root lewat extract min. Heap-nya menyesuaikan lagi save ke down. Gitu. Nah, dari konsep yang tadi, sekarang saya tunjukkan implementasi di kode. Ada dua struct utama, struct pasien punya 4 field, ID dan prioritas dibagi integer, nama dan kategori array of char. Struct minHip punya array of pasien dengan kapasitas tetap ditambah integer, ini integer, size buat jumlah elemen yang lagi aktif. Nah, lalu fungsi insert pasien terima pointer ke heapnya dengan satu struct. Pasien yang mau nambahin pasien itu ditaruh di elemen area yang paling akhir, size-nya nambah 1, baru dimana save up. Ada validasi. Kalau ukurannya udah nyampe batas maksimum atau ID-nya duplikat, fungsinya return-nya itu 0. Nah, ini 0. Lalu nolak insert-nya. Oke. Sekarang berikutnya ser pasien. Nah, ser pasien ini menerima ID yang integer, dia loop dari indeks 0 sampai size, bandingin field ID di tiap elemen array. Disebut linear search, bukan binary search. Karena heap cuma menjamin ukuran vertikal. Itu parent selalu lebih kecil dari anaknya. Tapi bukan berarti nggak menjamin urutan horizontal antar node satu level. Jadi kalau ketemu, dia return indeksnya. Oke, return indeksnya. Ini indeksnya. Kalau enggak, dia return
Minus satu ini. Eh, Sekarang berikutnya di line 89 itu edit prioritas. Nah, edit prioritas ini fungsinya nyari indeks dulu, baru eh, dulu pakai status pasien. Terus override, fill prioritas di struknya dengan nilai baru. Kalau nilai barunya lebih kecil dari yang lama, maka dipanggil shift up. Kalau lebih besar, maka dipanggil shift down. Ini dia. Oke. Kemudian eh, bagian yang paling penting untuk dijelaskan untuk di pasien ini beda ya. Ini perlu diluruskan, ini beda dari ekstramen karena posisi pasien yang mau dihapus itu bisa di mana aja di dalam HIP, nggak cuma di root. Prosesnya elemen terakhir di array, oke, elemen terakhir di array ini dipindah dulu ke apa, eh, slot yang baru kosong tadi. Dan sebelum di save, saya cek dulu arah pergerakannya dengan membandingkan dan ke parentnya. Kalau elemen pengganti itu lebih kecil dari parent, berarti dia harus naik. Maka dipanggil shift up. Kalau nggak lebih kecil, maka dipanggil shift down. Nah, ini beda banget. Sama examinnya selalu bekerja shift down. Beda banget sama examine yang selalu bekerja di posisi root. Yang notabene nggak punya pair sama sekali. Jadi otomatis pasti shift down aja tanpa perlu ada pengecekan arah segala macam. Kemudian 133 di sini ada input extramin. Nah, extramin ini nerima pointer output buat nyimpan pasien yang diambil. Dia copy elemen root ke situ. Fungsinya gantikan root dengan elemen array paling akhir. Di sini ini saya dikurangi satu, lalu shift-nya dari indeks 0 ini. Semua fungsi juga sudah saya uji dengan automated testing termasuk stress test ribuan operasi acak. Dan heap property-nya tetap terjaga. Oke, sekarang saya buktikan langsung programnya jalan sesuai apa yang tadi saya jelaskan. Saya komen dulu, terus saya jalankan ya. Oke, Em, pertama insert pasien, lalu ID, lalu nama pasien atau nama Ayu, kategori mil, ya, insert 6, lalu ya dan sini satu buat insert, kemudian ID-nya 2, kemudian pasien kedua atas nama Dimas, kategorinya berita, ini berita kita kasih 2 lah ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Wah, ini saya coba insert dua pasien dengan berdasarkan berbeda. Nah, di sini kelihatan mereka langsung tersusun sesuai urgensinya, bukan eh, berdasarkan urutan saya masukin tadi. Nah, yang terakhir saya ekstrak berturut-turut, coba perhatiin urutan keluar dari paling urgent dulu. Lalu ini jadi bukti HIP proteinnya agar tetap kejaga. Oke, lalu yang perlu kita lakukan adalah 6 buat panggil pasien pertama itu Dimas. Ya kan, ini sudah benar ya. Kategori balita, balita kedua, kemudian lagi memanggil pasien kedua, ternyata benar, pasien atas nama Ayu, kategori bumi, balita 6 ya. Oke, jadi dengan MIHIP, proses penentuan siapa yang dilayani duluan di posyandu itu bisa lebih efisien dan berbasis urgensi medis. Ini bukan cuma urutan kedatangan. Semua operasi berjalan logaritmik. Berarti jauh lebih efisien dibanding suatu olah semua data tiap ada perubahan. Jadi lebih begitu dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata, dan terima kasih.